Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Allah perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Jadi kufar, kafir dan munafik ini, ibu bapak mesti tahu siapa kufar itu. Kufar itu orang kafir datang ke Indonesia, pemimpin yang paling tinggi di dunia, Paus, datang ke mana? 3 sentral masjid umat Islam di dunia. Yang pertama Masjidil Aqsa, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjid Rasulullah yang ada di Madinah. Satu yang menjadi sentral umat Islam Indonesia, Istiqlal. Begitu datang pemimpin kafir, imamnya yang cium. Coba datang di Banten cium gak itu? Imamnya langsung cium. Ini imam ini teman saya dari Makassar, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, orang Makassar. Tapi saya nggak kaget lah, nggak kaget. Karena melihat ustadz-ustadz dari Makassar kan banyak yang berani-berani. Kita ini kan dari Manado, Sulawesi Utara. Ustadz dari Makassar yang berani-berani. Berani apa? Berani silat. Bahkan ada seorang sosok ustadz yang mengatakan, yang mengatakan apa? Mudah-mudahan saya diundang oleh Pak Jokowi. Ini ustadz pelawak ini yang muncul-muncul di media sosial. Pelawak. Heran saya ini, bencong jadi ustadz, pelawak jadi ustadz. Manusia-manusia tidak punya basic dakwah. Kalau kamu kenapa bisa berdakwah Ustadz Yahya? Oh, saya kan dulu dari pendeta, punya ilmu homiletik, ilmu berkata-kata, speaking publik. Jadi tinggal di Roma, dulu menuntun orang ke neraka, kafir, pemimpin kafir. Sekarang menuntun orang ke surga. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Bukan ustaz saya, yang ustaz di belakang itu ulama, bukan ulama saya. Kiwa mutunya biar bahasa bi almi ulamai bi adlil umaro, bisa kuatin apnia tidak kuatin pukuroi. Yang menertibkan dunia ini 4 orang. Yang pertama bi almi ulamai, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, adilnya apa mah? Jokowi ini nggak adil kepada kita mayoritas, dia adil kepada kafir-kafir. Coba lihat, periksa. Pasukan berani mati, Allahu Akbar. Yang berani mati, tanya Habib Rizik, Habib mana? Kita satu penjara. Penjara kita bukan di atas tanah, penjara kita di bawah tanah. Mabes Polri. Orang-orang yang ibu bapak nonton di televisi, jenderal-jenderal, koruptor-koruptor besar, penjahat-penjahat keras kakap, ternyata disimpan di bawah tanah. Termasuk teman kami satu penjara, 2 bintang, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Habib Rizik di dalam. Kami sama-sama tanya beliau, kalau bilang pasukan berani mati, tak ada yang lebih berani kecuali anak-anak Front Pembela Islam yang sekarang dibubarkan karena ketakutan rezim munafik dan pembohong ini. Itu dia. Nah, jadi saya nggak percaya kalau ada pasukan berani mati. Coba saja, coba. Kalau ada yang begitu, coba. Nggak percaya saya orang berani mati. Allahu Akbar. Orang kafir. Satu waktu saya menyeberang dari Jakarta mau pergi ke Riau, mampir di Lampung, sementara minum kopi. Datang 2 preman
celananya robek, kaosnya, tatonya banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kayaknya Ustaz Yahya ya. Betul kan Ustaz Yahya? Tergantung siapa yang tanya saya bilang. Kayaknya Ustaz Yahya ini. Bukan, saya bilang, salah lihat kamu. Suaranya saja sama. Ambil handphonenya dicocokkan. Nah ini kan ada darat sebelah kiri. Nggak bisa nyangkal saya. Ustaz, saya tinggal di sini. Saya preman yang menjaga truk-truk lewat. Oh, bukan bajing loncatnya. Oh, bukan Ustaz. Astagfirullah. Tahu istighfar. Preman tobat ini dalam hati saya. Mampir kami melewati maghrib, duduk di situ. Bunyi aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sholat. Baju kotor Ustaz. Baju kotor. Ayo sholat. Baju kotor. Nggak, nanti pinjam di dalam. Ada sarung juga di dalam. Di mihrab itu ambil sarung. Belum Ustaz, badan kotor ini. Kau tadi bilang saya ini orang Islam, saya preman, tapi ketika Islam diganggu saya tidak akan lari. Sekarang saya tidak percaya. Telah membuktikan Anda jangankan mati berkelahi, sedangkan sholat aja Anda penakut. Anda takut sama air wudhu, Anda takut dengan keadaan. Berarti Anda tidak mungkin berani atas nama Islam. Yang betul Anda ini kalau dibayar seluruh ulama Anda siap, karena Anda munafik. Coba kalau mau berani, kau habisi saya bilang begitu. Minta ampun Ustaz. Saya bilang nanti kau sudah sholat sama-sama. Orang keras hadapi dengan keras. Saya imam di depan. Kawan saya yang satu ini ketakutan, Ustaz, dia paling ditakuti di sini. Paling ditakuti ya Ustaz. Saya takut dan dari belakang dia tikam Ustaz sementara imam. Itu yang saya cari, kematian Umar bin Khattab. Mati di dalam masjid. Jangan mati di atas perut perempuan di hotel. Jangan mati di meja judi. Jangan mati karena menipu tanah rakyat. Makanya kawan ini mau turun takut-takut. Saya ingat teman saya di kampung, nakal dia, suka pajak apa-apa. Satu waktu dia pajak pohon, dia nggak bisa turun. Saya bilang lompat saja, kalau nggak mau turun lompat. Dia tidak banyak sekali semut di atas badan saya diserang semut, lompat. Karena penakut dia lompat. Sampai sekarang sudah dewasa, cacat, kakinya patah. Kita doakan supaya Pak Jokowi jangan melakukan hal yang sama ketika turun dari tampung kursi ke presiden. Biar bagaimanapun ada sedikit yang Pak Jokowi buat. Apa itu? Jalan tol. Cuma itu kelebihan beliau. Yang lain minus. Yang lain enggak. Ini dia. Ketakutan mau turun, dihantui dengan berbagai macam persoalan di masyarakat. Ini sama. Jadi saya nggak percaya kalau ada pasukan berani mati. Pasukan nasi bungkus barangkali. Kasih. Ibu bapak saudara. Hanya satu pemimpin yang dikenang sampai akhir hayat. Sampai hari ini akhir zaman 2024. Dari abad kelima Masehi sampai 2024 Masehi, hampir 1500 tahun. Nama Nabi itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma saya dan ibu bapak, bukan cuma kita orang Islam. Satu pembuktian ilmiah yang ditulis dalam karangan buku 100 the Great Men in the World. Catatan 100 manusia terbaik di dunia. It's Prophet Muhammad, good man, number 1. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik dalam kepemimpinan, akhlak dan moralitas. Siapa yang penulis buku itu? Michael Hart, pensiunan NASA Amerika, angkasawan Amerika.
Buku itu tersebar di toko-toko buku di dunia. Bahkan di Bapak kalau mau beli buku itu, cari saja di Gramedia. Catatan 100 manusia terbaik di dunia. Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama. Saya pertama kali membaca tentang risalah, tentang riwayat, tentang semua kehidupan Nabi. Saya masuk Islam umur 8 tahun. Rasulullah umur 8 tahun sepeninggal kakeknya yang diamanahkan untuk mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib meninggal. Rasulullah dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pekerjaannya berniaga, berdagang, dibawa ke Syam. Rasulullah berumur 8 tahun. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Belum ada kiai, belum ada habaib, belum ada ulama, belum ada mubalik, belum ada ustaz pada waktu itu. Belum ada abuya. Calon Islam baru satu, umur 8 tahun, Ahmad bin Abdullah. Dibawa ke Syam yang sekarang Palestina. Sampai di Syam, seorang ahli kitab bernama Bukhairah melihat anak ini ke kanan, awan ikuti, anak ini ke kiri, awan ikuti, ke depan awan ikuti, ke belakang awan ikuti. Pendeta ini turun, namanya Bukhairah. Abu Thalib, baik ya ahlul kitab. Ini ponakanmu ini namanya Ahmad ya. Kok ahli kitab tahu penggenapan Taurat dan Injil tentang datangnya Ahmad adalah nabi yang terakhir dari titisan nasab genetika Ibrahim dari anaknya Ismail. Ini yang terakhir, kunci penutup risalah para nabi. Disampaikan oleh Abu Thalib ini, bahkan nabi yang terakhir, pembawa Injil. Isi Injil itu hanya dua. Isi Injil itu hanya dua. Yang pertama, Isa diutus kepada Bani Israel. Yang kedua, Isa menyampaikan akan datang nabi sesudah beliau. Kunci risalah penutup Baptismu Ahmad. Jadi isi berita Injil itu, saya dipenjara karena mengatakan kitab suci Kristen itu bukan Injil, itu kitab palsu. Ditangkap saya, dibuktikan depan pengadilan. Satu-satunya ustaz yang Mabes Polri sendiri, sekarang jadi Wakapolri, Agus Andrianto. Kemarin beliau kabar reskrim Mabes Polri, beliau mengatakan, sepanjang kami tangkap para ustaz, para ulama, para habaib, para kiai, baru kali ini ada ustaz yang tidak mau pakai pengacara. Saya tolak semua pengacara, saya hadapi. Yang mulia, saya tidak akan menggunakan pengacara. Mana pengacara terdakwa? Tidak ada yang mulia. Tidak boleh pengacara. Tidak boleh tidak ada pengacara terdakwa. Karena lawan terdakwa ini 14 jaksa penuntut umum yang rata-rata salibis, kafir, Kristen. Oh, lebih bagus yang mulia supaya saya terangkan tentang kebenaran Islam. Sidang berkali-kali, sampai 7 kali sidang putus, saya menjelaskan. Kesimpulannya hakim bertanya, mana yang ahli ini? Terdakwa atau yang saksi ahli? Karena semua yang dihadirkan terbantahkan oleh terdakwa. Bebas, hanya 5 bulan, langsung ketok palu, bebas, tanpa ada pengacara. Ini yang kawan-kawan polisi aku.
Dan kita sudah terlanjur diadu domba dengan polisi, dengan tentara. Jangan ibu bapak. Tentara dan polisi mengikuti apa yang menjadi perintah presiden. Bukan kesalahan polisi, bukan kesalahan tentara. Kalau kita bermusuhan dengan polisi, dengan aparat, berarti kita bodoh. Orang kafir akan tepuk tangan. Begitu juga kalau kita sama-sama Muslim berkelahi, yang tepuk tangan orang kafir. Allahu Akbar. Momen seperti ini bersatulah. Mudah-mudahan dari pihak Kiai Imaduddin, dari pihak Habaib, segera rujuk kembali, saling meminta maaf. Imbasnya, dampaknya nanti di akhirat. Hati-hati ibu bapak. Dakwah sudah dengan kebencian, mohon maaf ibu bapak. Hati-hati. Hati-hati, apalagi yang kita serang ini adalah turunan para nabi, keturunan zuriat para nabi. Rasulullah punya darah daging. Oh, tapi kalau sudah periksa tidak betul Ustaz, itu urusan lain. Ulama-ulama dunia dan para ulama-ulama ternama di negara ini sudah mengatakan, istilah Habib ini, saya dari kecil, dari kafir, kampung saya kampung Arab. Makanya tuh Habib Bahar itu orang kampung Arab. Dari kecil dia, saya sudah dewasa. Habib Bahar itu Bahar Sumait. Bapaknya hitam tapi dia putih. Itu keturunan para habaib, tinggal di kampung Arab. Masjidnya di Jalan Istiqlal, satu-satunya masjid orang yang ada di kampung Arab Manado. Sekarang di Manado sudah banyak, sampai perguruan tinggi Islam sudah tersebar ke mana-mana, karena Islam sudah 64% di Manado. Nah itu namanya dakwah. Islam kan yang kafir, kokohkan iman saudara Muslim. Itu dakwah Nabi. Jangan ente berdakwah bidah kafir, maulid bidah, Islam Miraj bidah. Saudara-saudara contoh kan mati satu. Saya kemarin khutbah Idul Fitri 10 April 2024 kemarin, khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Mubashirin Jakarta Utara. Nah, tanggal 17 nanti, 17 September ini 2024, saya maulid Nabi di situ. Kenapa? 10 April kemarin khutbah Idul Fitri, saya jatuh dari mimbar, roboh, dan keluarga saya, istri anak-anak saya, seluruh jamaah ibu-ibu bapak-bapak menangis karena didapati saya tidak bernafas. Saya sempat mengalami kematian, 2 yang saya dengar. Kalau orang mati itu cuma 2. Suara tertawa dekat sekali, suara menangis dari jauh. Kurang lebih 3, 4, 5 sampai 10 menit saya ucap wajah, dan Haji Yusuf mengatakan, Ustaz, waktu Ustaz terroboh itu, Ustaz tidak sadar lagi. Mimbar itu, mimbar kayu jati itu, mimbar yang kecil, retak patah. Baru saya ingat dalam kitab Turatun Nasihin yang pernah saya baca, bagaimana Nabi Idris meminta rasanya mau mati, bagaikan kambing hidup dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Jadi saya sudah mati dan saya senang sekali. Wallahi, saya sampai berdoa 3 tahun, penyakit saya tidak sembuh. Berulang-ulang kali setiap kuliah subuh, sholat apapun, minna ila fatahajat bihi, sholat tahajud, saya minta kepada Allah, cabut nyawa saya, matikan, kembalikan ke rahmat-Mu ya Allah. Engkau yang berhak memberi nafas dan mencabut. Saya bukan Ayub kuat dalam pertahanan iman. Penyakit saya ini ya Allah sudah lama, 3 tahun lebih tidak sembuh. Sembuhkan dengan kematian. Roboh sebentar, bangkit lagi. Allah memberikan umur panjang karena Allah tahu kami masih perlu engkau Yahya Waloni. Kenapa? Karena pendakwa selama ini
bukan mendakwakan persatuan Islam. Yang mereka dakwakan perpecahan antar sesama bos. Hidupkan kembali dia.